menit yang lalu. Itu nomor satu. Dan kedua, langkah Anda dalam 100 hari pertama untuk meyakinkan publik bahwa reformasi birokrasi ini bisa mendapat dukungan rakyat menyeluruh, itu yang Anda harus lakukan. Seperti apa strategi yang Anda tegakkan? Saya kira 2 poin ini sudah cukup membuat Anda untuk berelaborasi dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Masalah parlemen, saya ingin ingatkan bahwa kita ini di Republik Indonesia bukan negara parlementer, ya. Jadi begitupun saya tetap akan memperhatikan apa yang ada di DPR. Jadi begini, bagaimana mensosialisasikan ide-ide untuk memperbaiki birokrasi ini. Saya ingin sampaikan bahwa apa yang kita lakukan, ya, what we do is not always what we need. Apa yang kita lakukan itu selama ini di Republik ini bukan selalu apa yang kita inginkan. Saya akan yakinkan mereka di DPR, karena DPR pembuat undang-undang dan juga pemerintah, itu supaya apa yang mereka lakukan itu sebenarnya bukanlah sebenarnya apa yang kita kehendaki di Republik ini. Ini satu yang harus diperhatikan, karena tugas legislasi, tugas anggaran, dan tugas budget, tugas legislasi dan pengawasan, ternyata mereka tidak mampu melakukannya secara optimal. Kenapa? Karena manusia-manusia yang ada, kualitas daripada anggota DPR kita itu relatif sebenarnya tidak begitu menguntungkan buat rakyat Indonesia. Saya lihat orang-orang yang ada di DPR sekarang periode sampai 2014 ini, itu sebenarnya belum pernah memperlihatkan sikap-sikap yang mementingkan kepentingan rakyat sampai sekarang ini. Saya ingin supaya bagaimana orang-orang di Turki umpamanya, atau orang-orang Turki ingin sekarang Erdogan supaya nanti tahun 2023 bahasa Turki menjadi bahasa internasional, padahal mereka hanya mempunyai 80 juta, kita 240 juta, tidak ada terfikir di parlemen untuk bagaimana menggolkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Ini yang ketiga. Yang ketiga, saya melihat kenapa parlemen kita ini begitu lemah. Karena apabila kita melihat di parlemen demokrasi yang ada di Eropa, apabila seseorang gagal di dalam melakukan negosiasi ataupun meyakinkan pemerintah atau meyakinkan di parlemen, dia mundur. Ini kemarin 2 minggu lewat, Franz Weigers, itu statssekretaris semacam menteri ekonomi, dia mundur karena ada beberapa orang yang sebenarnya dia berhak untuk mendapatkan teks kembali, tapi dia tidak dapat, dia mundur. Artinya apabila Anda gagal untuk meyakinkan orang, Anda harus mundur. Ini yang harus kita kulturkan, harusnya kita budayakan di Republik ini, Pak Laude. Secara akademis betul. Sebagai presiden apa yang harus Anda lakukan? Sebagai presiden tentunya presiden itu sekarang setelah ada amandemen itu tidak begitu seperti dulu lagi. Saya punya slogan, ya. Saya akan berbuat apa yang saya katakan, dan saya akan katakan apa yang saya perbuat di Republik ini nanti. Artinya integritas itu adalah menyangkut perkataan dan perbuatan, ada sinkronisasi antara apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat. Bukan seperti janji, kalau mau pemilihan umum banyak janji tapi janji palsu, bukan kalau dikatakan adalah semuanya palsu. Saya akan katakan apa yang saya perbuat, dan saya perbuat apa yang saya katakan di Republik ini apabila saya terpilih nanti jadi presiden. Kemudian soal kompetensi, soal birokrasi, saya kira ini masalahnya kan belum pernah diberikan. Kekuasaan itu tidak diberikan, kekuasaan itu direbut. Anda mencoba dengan satu di antara rekan-rekan ini. Sekarang kita coba aja dulu. Jangan langsung kita a priori bahwa nanti tidak akan bisa. Apa kompetensinya seperti dalam ilmu kedokteran? Saya kira masalah birokrasi semua orang tahu bahwa di sini terjadi birokrasi yang panjang, harus kita pangkas. Itu secara umum. Adapun masalah bagaimana nasionalisasi dan gas, saya setuju saja, tapi masalahnya nanti menyangkut masalah apa yang disebut perjanjian-perjanjian internasional. Kalau saya lebih setuju, siapa yang tanda tangani dan membuat perjanjian tersebut itu harus kita tuntut dan dia akan kita pidana. Kemudian tentang rumah, saya melihat bahwa Pancasila itu digali oleh Bung Karno
tapi diterapkan di Eropa. Waktu François Hollande jadi presiden, dia langsung menjanjikan bahwa 33% gaji saya akan saya potong. Semua pejabat di Republik yang disebut dengan Prancis itu dipotong gajinya 33%, hadirin sekalian. Waktu dia pergi juga sidang untuk Uni Eropa, dia tidak pakai pesawat, tapi dia pakai kereta api pergi ke Brussel. Kelasnya juga bukan kelas first class, tapi kelas ekonomi. Hadirin sekalian, Anda tidak tahu bahwa SBY sekarang sudah membuat juga, kalau salah 2-3 tahun lalu sudah memesan kapal yang disebut dengan kapal kepresidenan. Sudah tahu untuk apa para rakyat masih lapar di Republik ini, hadirin sekalian. Kemudian tentang perumahan, saya lebih setuju semua rumah dinas itu harus kita hapus seperti cara orang berdemokrasi di Eropa. Tidak ada perumahan untuk pejabat tinggi negara. Itu nonsense, hadirin sekalian. Jangan ada pejabat tinggi negara punya rumah spesial selama ada rakyat yang belum punya rumah. Kita harus punya rumah dulu semua, baru ada ekstra buat pejabat tinggi negara. Kita juga harus kurangi. Saya akan ceritakan kepada Anda bahwa kita melakukan banyak. Baik, Profesor Sofyan Siregar.